Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan menceritakan kisah roman klasik Jawa kuno, yaitu Roro Mendut. Kisah ini berawal dari sebuah desa di tepi pantai bernama Teluk Cikal. Di desa nelayan itu hidup seorang gadis bernama Roro Mendut, anak seorang nelayan. Kecantikan Roro Mendut menjadi buah bibir tidak hanya di desanya, bahkan meluas sampai ke kota Praja. Namun Roro Mendut adalah seorang gadis yang teguh pendiriannya, tidak bergeming oleh rayuan para pemuda yang mendekatinya, karena ia sudah memiliki kekasih hati, yaitu Pono Citro. Pono Citro anak seorang saudagar bernama Nyai Singobarong. Desa Teluk Cikal termasuk daerah Kadipaten Pati. Saat itu dipimpin oleh Adipati Pragulo II yang menjadi daerah bawahan Kesultanan Mataram. Ternyata Adipati Pragulo II juga kepincut akan kecantikan Roro Mendut dan ingin menjadikannya sebagai selir. Namun Roro Mendut dengan terang-terangan menolaknya. Bukan seorang penguasa jika tidak dapat mewujudkan keinginannya. Maka dengan jalan menculik Roro Mendut, dibawalah dia ke dalam kadipaten. Sementara Roro Mendut di dalam pingitan di Kadipaten Pati, terjadi gejolak karena akan adanya penyerangan dari Mataram yang dipimpin sendiri oleh Sultan Agung. Pergolakan itu dikarenakan Adipati Pragulo dituding melakukan pemberontakan. Pertempuran tak dapat dielakkan, namun Adipati Pragulo II mempunyai pusaka yang sangat ampuh, mampu melindungi tubuhnya dari senjata yang dinamai Kerewojo. Pusaka itu adalah pinjaman dari seorang asing dari Portugis yang bernama Baron Skeber. Sultan Agung kewalahan menghadapinya. Melihat hal itu, abdi Sultan Agung, yaitu pembawa payungnya bernama Ki Noyo Dermo, menyanggupkan diri untuk menandingi Adipati Pragulo II. Sultan Agung merestui dengan dipinjamkannya tombak pusaka baru kelinting. Dalam kelengahannya, bagian tubuh yang tak terlindungi ditikam tombak oleh Ki Noyo Dermo dan tewas seketika juga Adipati Pragulo II. Prajurit Mataram menjarah dalam kadipaten. Semua harta benda dan putri-putrinya diboyong ke Mataram, termasuk Roro Mendut yang belum sempat dijadikan selir oleh Adipati Pragulo II. Panglima perang yang memimpin prajurit Mataram dalam penyerangan ke dalam kadipaten
bernama Tumenggung Wiraguna. Ia langsung terpesona dengan keelokan tubuh dan wajah cantik Roro Mendut. Pampasan perang itu diinginkan pula oleh Tumenggung Wiraguna untuk dijadikan selir. Namun Roro Mendut bersikukuh menolaknya dengan terus terang bahwa dia sudah mempunyai calon suami bernama Pranacitra. Berulang kali Tumenggung Wiraguna berusaha membujuk, tetapi tidak mendapatkan hasil. Maka Wiraguna memberikan ultimatum. Jika Roro Mendut menolak menjadi selirnya, maka ia harus membayar pajak ke Mataram. Roro Mendut memilih untuk membayar pajak. Maka Roro Mendut meminta izin kepada Tumenggung Wiraguna agar diperbolehkan berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna menyetujuinya. Tak disangka dagangan rokok laku keras. Bahkan puntung rokoknya bekas hisapan Roro Mendut banyak dibeli dengan harga tinggi. Suatu hari Pranacitra menjumpai Roro Mendut ketika sedang berdagang di pasar. Pranacitra mengajaknya untuk kembali ke Pati. Mereka berdua mencari cara agar dapat meloloskan diri dari penjagaan prajurit Mataram. Berkat bantuan salah seorang selir Tumenggung Wiraguna, Roro Mendut dapat keluar dari dalam temenggungan dan bersama Pranacitra berusaha kembali ke Pati. Celakanya, pelarian mereka dapat diketahui oleh Wiraguna. Akhirnya mereka berdua dapat ditangkap dan Roro Mendut dibawa kembali ke Mataram. Sedangkan Pranacitra, tanpa sepengetahuan Roro Mendut, Wiraguna menyuruh abdinya untuk menamatkan riwayat Pranacitra. Kemudian jasadnya dikuburkan di tengah hutan terpencil Ceporan, Desa Gandu, sekitar 9 km ke timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Pranacitra, Tumenggung Wiraguna berusaha membujuk lagi agar Roro Mendut mau menjadi selirnya. Namun usahanya selalu sia-sia. Sang Tumenggung berusaha menaklukkan hati Roro Mendut dengan senjata pamungkas, yaitu menceritakan bahwa kekasihnya sudah mati. Roro Mendut tidak percaya begitu saja omongan Wiraguna tanpa menunjukkan bukti. Maka untuk membuktikannya, Wiraguna mengajak Roro Mendut ke makam Pranacitra dan Roro Mendut menyetujuinya. Dengan perasaan sedih yang tak terperi, Roro Mendut menangis sejadi-jadinya di pusara Pranacitra yang belum kering tanah gundukannya. Kakang Pranacitra, mengapa secepat itu kau tinggalkan aku? Sudahlah Mendut, tak berguna kau menangisi orang yang sudah mati, kata Tumenggung Wiraguna. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Roro Mendut tidak segera bangkit, bahkan mengancam
akan melaporkan kepada Sultan Agung. Tumenggung Wiraguna menjadi marah dan dengan paksa menarik tangan Roro Mendut untuk berjalan mengikutinya. Namun ia meronta-ronta, dan ketika tangannya dapat terlepas, ia meraih keris Wiraguna, mencabut dari werongkonya. Wiraguna pun terkejut bukan main. "Apa yang akan kau lakukan, Mendut? Berikan keris itu padaku." "Jangan mendekat Tumenggung Jahanam," kata Roro Mendut sambil mengarahkan keris itu ke ulu hatinya. Dan ketika Tumenggung itu nekat akan merebutnya, maka lebih dulu keris itu menghunjam ke tubuh Roro Mendut, roboh di sisi makam Pranacitra. Tumenggung Wiraguna menyesali kejadian itu. Tak disangkanya Roro Mendut nekat mengakhiri hidupnya dengan keris itu. Kemudian Roro Mendut dimakamkan dalam satu liang lahat di makam itu bersama Pranacitra. Demikian sobat, akhir dari kisah Roro Mendut. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu adalah gratis, dan komen untuk perkembangan channel ini ke depannya.